Bos, peretas top dari berbagai negara sedang menyerang jaringan kita secara bersama-sama. Mungkin kurang dari 3 menit, server kita akan segera lumpuh. Itu cuma data palsu. Kalau mau, berikan saja. Itu semua umpan yang saya pasang. Kalau tidak, bagaimana saya bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mencuri balik data mereka? Sudah berhasil diblokir. Serangan balik berhasil. Repot-repot begini hanya untuk mencari orang ini. Ayah, aku akhirnya menemukanmu. Titik akupunktur Guanyuan. Titik akupunktur Kihai. Titik akupunktur Shenke. Pasien sudah kembali normal tanda vitalnya. Sungguh ajaib. Ini saja bisa diselamatkan. Terima kasih, Dr. Sen. Sisanya serahkan pada kalian. Tak usah ucapkan terima kasih. Apakah hal yang kusuruh kalian selidiki sudah selesai? Berdasarkan laporan identifikasi, DNA pria itu cocok dengan Anda. Bisa dipastikan hubungan kerabat langsung. Pria itu ternyata memang ayahku. Tingkat kesulitan fantasi Carmen, itu level dunia. Anak sekecil ini, ternyata bisa menyelesaikannya. Benar-benar, seorang jenius. Meraih juara internasional kategori remaja. Ada yang ingin disampaikan sebagai ucapan kemenangan? Ayah, jika kamu menerima pesan ini, cepat datang jemput kami. Bos di pihak perusahaan mengalami serangan short selling dari banyak perusahaan. Harga saham terus turun. Dewan direksi bertanya bagaimana Anda menanganinya. Jangan khawatir, semua ini sudah aku atur. Ini kesempatan untuk membeli kembali saham perusahaan. Posisi pemegang saham terbesar harus berganti orang. Bos, sesuai permintaan bos, di televisi 24 jam, slot iklan yang diputar berulang-ulang, sudah berhasil kami rebut dengan harga tinggi. Mau kita gunakan untuk apa? Kita pasang pengumuman orang hilang untuk mencari ayahku. Anak-anakku sayang, kali ini kita pulang untuk bertemu Tante Lia. Kalian harus nurut ya. Mama, apakah kita akan bertemu ayah? Soal ayah, Mama sudah bilang berkali-kali, kalau sudah waktunya tepat Mama akan memberitahu kalian. Kalau begitu jangan salahkan kami kalau kami mencarinya sendiri. Mama, aku mau pipis. Mama, kami juga mau pipis. Baiklah Siska, tunggu Mama di sini yang manis ya. Aku antar mereka ke toilet. Wah, Ganteng banget. Ayah, Tuan muda grup Wang, sudah ketiga kalinya, dia menantang kita, katanya mau menghancurkan grup Pratama kita. Apa yang harus kita lakukan? Grup Wang, yang kecil itu tidak perlu dipusingkan. Sampaikan ke bawah, besok pagi. Aku ingin melihat grup Wang menjadi berita kepailitan dan likuidasi. Oh iya, ada satu hal lagi, yang kita beli di TV slot iklan yang putar 24 jam non-stop sudah direbut oleh orang misterius dengan harga selangit, katanya untuk mencari ayah. Cari ayah? Aku bayar 2 kali lipat rebut kembali. Tapi, Bapak Rizky soalnya, kejadian itu sudah 8 tahun lalu, bagaimana kalau kita batalkan saja? Sebelum wanita malam itu ditemukan, pengumuman orang hilang ini harus terus tayang 24 jam. ayah. Ayah. Aneh sekali. Kenapa tiba-tiba aku merasa gadis kecil ini terasa akrab? Anak kecil, aku bukan ayahmu? Apa kamu terpisah dari orang tuamu? Ya ampun. Raja Iblis yang paling benci anak kecil. Ternyata tersenyum, pasti aku berhalusinasi. Kamu memang ayahku, aku datang mencarimu ayah. Ini aku Siska. Siska, kalian cari orang tua anak ini. Ayo. Siska, di mana Siska? Siska Pratama. Halo. Ada apa? Anakku hilang. Tolong jaga mereka, aku pergi cari anak baik. Doni,
Jaga kedua adikmu, aku cari Siska. Baik, Bunda. Siska Pratama. Siska Pratama. Siska. Siska Pratama. Siska. Ayo, aku antar kamu cari keluargamu. Siska Pratama. Siska. 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 Apakah ini anakmu? Siska. Ini anak perempuanku. Siska, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Terima kasih. Anak perempuanku sangat nakal. Siapa yang menyuruhmu? Aku dibius. Tolong aku. Aku juga dibius. Kamu akan celaka di sini. Cepat pergi. Maaf. Untuk menyelamatkan adikku malam ini aku harus tetap di sini. Cepat pergi kamu, cepat pergi. Aku mencarimu selama 8 tahun. Akhirnya menemukanmu. Lama tak jumpa, ibunya anakku, aku nggak nyangka jadi ayah. Omong kosong, dia bukan anakmu. Bukan anakku? Kalau bukan aku, siapa lagi? Ayo. Ayah anak itu datang, lepaskan segera. Ayu, bapak ini siapa? Ini jelas ayahku. Siska. Dasar anak bandel, jangan bikin bunda repot lagi. Suamiku Siska tersesat. Bapak inilah yang membantuku menemukannya. Oh. Terima kasih, bapak, karena telah membantu saya dan istri saya menemukan kembali anak kami. Dia istrimu? Betul, kami sudah menikah 7-8. 7-8 tahun. Sekali lagi terima kasih kepada bapak ini yang telah membantu menemukan anakku. Kalau tidak ada hal lain kami pamit dulu. Suamiku, kalau begitu, ayo kita pergi. Ternyata wanita ini benar-benar sudah menikah. Ya, sih. Sudah 8 tahun berlalu. Bunda, akhirnya kamu pulang, Siska. Kamu pergi kemana saja? Aku ketemu ayah. Beneran? Seganteng di foto? Pasti dong, ayah adalah pria yang pernah kulihat yang paling ganteng. Siska, jangan ngasal. Jangan lari-lari lagi. Kamu bikin bunda khawatir banget. Iya, Bunda, mulai sekarang Siska pasti nggak akan lari-lari lagi. Katanya mau kasih tahu kami siapa ayah. Anak-anakku sayang. Aku janji, nanti kalau sudah waktunya, aku akan bilang siapa ayah kalian. Baiklah. Om Andi datang menjemput kita, ayo kita pulang. Ya. Halo. Apa? Kondisi Lia makin parah. Baik, aku segera ke sana. Lia, kenapa? Kamu bawa anak-anak pulang dulu, ya aku ke rumah sakit dulu. Bunda, aku ikut. Dokter, bagaimana kondisi Lia? Pasien baru saja melewati proses pertolongan darurat. Sekarang tidak ada masalah serius. Untuk perawatan selanjutnya, saya harap keluarga mempersiapkan mental lebih awal. Baik, terima kasih, dokter. Lia, semoga cepat sembuh. Bawa ke kamar dulu. Baik. Yang ini harus diperhatikan. Baik, terima kasih. Ah, nenek. Kenapa nenek sendirian di sini? Cucuku mencarikan banyak orang untuk merawatku. Aku merasa risih. Semuanya sudah kusuruh pergi. Aku cuma mau mengambil air. Tidak kusangka, usia sudah tua. Tidak kuat lagi. Nenek, aku antar nenek istirahat airnya, biar kuambilkan untuk nenek. Kamar nenek di mana?
Ayo. Nenek beristirahatlah dulu ya, aku akan segera kembali. Bunda, kalau begitu aku bantu Bunda jaga nenek. Nanda, kamu baik sekali. Kamu benar-benar anak baik. Ibumu juga wanita yang baik. Kalau saja di dekat Rizky ada orang seperti kalian, pasti baik. Nenek, ada aku penyakitmu dan penyakit Tante Lia pasti akan sembuh. Aku dan Tante Lia sama-sama dirawat di ruang ICU. Penyakit kami tidak mudah disembuhkan. Tenang, Nenek, ada aku. Penyakit apapun yang kamu dan Tante Lia alami, aku pasti akan mencari cara untuk menyembuhkan kalian. Dia sangat mirip dengan Rizky saat Rizky kecil. Ayu, kenapa dia ada di sini? Dulu aku baik hati bantu kamu transaksi. Tapi kamu malah tidur dengan pria yang kuinginkan. Maaf, untuk menyembuhkan adikku malam ini aku harus. Kamu sudah terima uangku? Bukankah kamu berjanji setelah keluar negeri tidak akan kembali? Kenapa ingkar janji? Adikku sakit parah, aku harus kembali untuk melihatnya. Hanya sakitnya yang semakin parah. Bukannya mati. Tunggu adikmu mati dulu, baru kembali. Masih sempat mengurus jenazahnya. Sandra, dulu kaulah yang bilang mau mengeluarkan uang untuk menyelamatkan adikku. Aku baru setuju pergi ke luar negeri dan tidak kembali. Tidak kusangka kau bahkan meracuniku. Kau bukan saja gagal menyembuhkan adikku, tapi juga menghalangi kami bertemu. Sekarang adikku sudah tidak punya banyak waktu lagi. Aku harus kembali melihatnya. Wah, beberapa tahun di luar negeri kamu makin berani ya? Sandra, kau pikir aku masih takut padamu? Kenapa di luar berisik sekali? Nenek, istirahatlah dulu dengan baik. Aku pergi melihat apa yang terjadi di luar. Kalau begitu, aku mau lihat. Apa kemampuanmu? Lepasan bundaku. Anak kurang ajar yang kau lahirkan berani menggigitku. Anak Ayu kenapa mirip sekali dengan kakak Rizky? Kelihatannya umurnya sekitar 7 atau 8 tahun. Apa mungkin 8 tahun yang lalu? Malam itu antara dia dan kakak Rizky. Apa anak ini anak Rizky? Apa? Nanda anak Rizky? Apa? Nenek. Nanda itu anak Rizky. Bukan nenek. Dia bukan anak Rizky. Iya. Nenek mana mungkin dia anaknya kakak Rizky? Kok nenek ini kenal Rizky? Asal usul Nanda jangan sampai terbongkar. Oh, nenek, aku ada urusan mendesak. Aku pergi dulu ya. Jangan buru-buru pergi. Setidaknya biarkan aku melihat anak ini. Pantasan, rasanya akrab. Ternyata dia anak Rizky. Hei, Rizky. Kemarilah, aku menemukan anak kandungmu. Nenek, dia bukan anak Rizky. Nona muda, aku tidak punya maksud lain. Aku orang yang hampir mati. Aku hanya ingin tahu apa yang terjadi dengan Nanda. Aku harap kamu mengerti aku, wanita tua ini. Nenek, kamu kenapa? Kamu tidak apa-apa? Nenek, aku pergi cari dokter. Nenek, aku antar kamu ke kamar. Nanda memang anak yang baik. Andai saja dia benar-benar cicitku. Jaga kesehatan, Nenek. Anak ini mungkin hanya kebetulan, hanya mirip dengan kakak Rizky. Kamu jangan sekali-kali jatuh sakit gara-gara anak yang tak jelas asal-usulnya. Jangan asal bicara. Anak semanis ini, masa bisa anak seperti itu? Nenek tidak tahu Ayu Lestari itu perempuan sembarangan. Ayu itu gadis baik. Aku larang kau bicara begitu tentang dia. Nenek, apa benar kau menemukan anakku? Apa maksudnya? Masa bisa begitu? Anak laki-laki kecil ini kok bisa mirip denganku? Selama ini aku selalu menjaga diri. Mungkinkah karena peristiwa 8 tahun lalu dengan Ayu? Nenek, dokter sudah datang. Keluar. Nenek, lihat. Keluar kau. Nenek bilang Nanda anakku. Bukan. Dia bukan anakmu. Dia anakku dengan suamiku. Berhenti bertengkar. Aku sudah mencari orang untuk tes DNA. Hasilnya akan segera datang. Kalau dia anakku, aku pasti bertanggung jawab padamu. Aku akan segera menikahimu. Nenek, hasil tes DNA sudah keluar.
Nenek, hasil tes DNA sudah keluar. Kamu gugup kenapa? Nanda bukan. Ayu, kamu sangat mengecewakan aku. Selesai asal-usul Nanda akan terbongkar, aku harus apa? Nanda, bukan anakku. Kenapa kamu menyesatkan nenek? Pura-pura polos banget. Dia benar-benar berusaha keras untuk mendekati kakak Rizky. Wanita rendahan ingin naik derajat. Mustahil. Segera lakukan tes DNA dengan Rizky. Aku ingin hasilnya secepat mungkin. Baik. Aku tidak akan membiarkan Ayu merebut kakak Rizky dariku, tidak akan pernah. Kakak Rizky, pulanglah duluan. Aku akan membantumu menjaga nenek. Andai anak itu milikku. Kalau bukan karena aku cepat tangan, sudah pasti kamu berhasil, bawa anakmu dan pergi sekarang. Kalau karena ini merusak pernikahanku dengan kakak Rizky, awas adikmu dan anakmu. Ternyata kamu. Apa-apaan? Ini bukan urusanmu, cepat pergi. Nanda, ayo kita pergi. Wanita jahat itu berani mengganggu Bunda, lihat nanti. Aku akan membongkar kedokmu. Om Andi, kok kalian datang? Siska di rumah terus nangis, jadi aku bawa dia ke sini untuk menemuimu. Jalan. Aku nggak mau lihat mereka lagi. Siska kok nggak nurut hari ini, sampai kamu minta Om Andi mengantarmu? Padahal Om Andi sendiri yang mau. Dia sendiri mau ketemu Tante Lia. Kenapa malah anak kecil yang disalahkan? Dasar bocah. Om Andi berhenti. Ayu, sampai kapan kamu mau menyembunyikan ini dariku? Anak-anak ini sama sekali bukan anaknya. Anak-anak ini sama sekali bukan anaknya. Kamu salah paham, anak-anak itu semua milikku. Apakah aku bertanya padamu? Aku ingin dia mengatakannya sendiri kepadaku. 8 tahun lalu, aku minum pil KB. Aku bersumpah, setiap kata yang kuucapkan adalah benar. Sungguh tidak memberitahu ayah kandungnya tentang kebenaran anak-anak itu. Aku punya alasanku sendiri. Bawa anakmu pergi sekarang. Kalau karena ini merusak pernikahanku dengan kakak Rizky, hati-hati dengan adik perempuanmu dan anakmu. Ayah. Kenapa kamu memanggilku ayah? Dan kenapa kamu di sini? Kamu wanita, bahkan tidak bisa menjaga anak. Lihat ini. Konfirmasi hubungan ayah-anak. Memastikan hubungan ayah-anak. Apa ini benar? Tentu saja benar, Ayah. Kami berdua memang anak kandungmu. Laporan tes DNA sebelumnya. Pasti ada yang memanipulasinya. Ayah tidak percaya? Kita bisa tes sekali lagi. Tentu saja aku percaya padamu. Nanda, kamu tahu nomor HP bundamu? Tahu. Ayu, Nanda ada di sini. Kalau kamu mau menemuinya, datanglah ke grup Pratama untuk menemuiku. Kali ini kamu tidak bisa lepas dari genggamanku. Nanda. Bunda. Coba lihat ini. Siapa yang memberimu surat tes DNA itu? Tidak penting siapa yang memberikannya. Yang penting, Nanda adalah anakku. Aku sudah bilang, aku pasti akan bertanggung jawab kepada kalian. Bukan, dengarkan penjelasanku, Ah. Dan juga Siska itu.
Anak perempuan kecil itu, jangan-jangan dia juga anakku. Nanda sudah tidak bisa kusembunyikan lagi. Anak-anak yang lain jangan sampai dia tahu. Jika kalian khawatir soal status, tenanglah. Aku akan segera menikahimu, dan memberimu pernikahan yang paling megah. Aku akan memperkenalkan anak-anak kita kepada semua orang di kota Samudra. Mari kita menjadi keluarga berempat, yang membuat semua orang iri. Bukan. Siska bukan anakmu lagi pula. Tempat lahir, Siska dan Nanda juga berbeda. Kalau tidak percaya, periksa saja. Lagi pula aku juga tidak mau menikah denganmu. Rizky paling benci dibohongi orang lain. Jika dia tahu aku tidur dengannya demi uang, mungkin dia akan mengambil anak dan mengusirku. Kenapa? Karena aku sudah menikah. Suamiku adalah Andi. Dia juga ayah dari anak-anakku, yang kucintai adalah dia. Baik. Mulai sekarang Nanda akan kuasuh. Apa hakmu membesarkannya? Aku sudah membesarkannya selama 8 tahun. Dia anakku. Hanya karena kelalaianmu sebagai ibu kau membiarkan seorang anak kecil datang sendirian ke sini. Hanya karena itu kau tidak layak lagi membesarkan anakku. Ayah, jangan salahkan bunda-bunda setiap hari merawat kami dan juga pergi bekerja. Nanda yang nakal memaksa ingin keluar. Kau seenaknya membawa pergi anakku selama 8 tahun. Sekarang dia harus kembali untuk hidup lebih baik bersamaku. Apa kau punya kondisi yang lebih baik dariku, Ayu? Kau hidup tidak menentu seorang diri. Jangan lagi membebani anakku. Halo Andi, ada apa? Kondisi Lia tiba-tiba memburuk, cepat datang ke rumah sakit. Apa? Baik, aku segera datang. Rizky, untuk sementara, Nanda kuserahkan padamu untuk dirawat. Jika dia diperlakukan tidak adil sedikit saja, aku tidak akan memaafkanmu. Ada apa lagi? Aku bisa mengantarmu ke sana. Kau tidak perlu berterima kasih padaku, nenekku, dan adikmu berada di rumah sakit yang sama. Jadi sekalian mengantarmu. Nanda juga ikut. Bagaimana keadaan adikku? Kakak Ayu, akhirnya kau kembali. Selama bertahun-tahun ini aku sangat merindukanmu. Jangan bicara, simpan tenagamu. Aku sudah kembali, ada aku di sini. Aku masih bisa melihat kakak Ayu. Sudah cukup. Lia, kau harus bertahan. Keluarga pasien tidak boleh masuk. Pasien harus menjalani operasi. Dokter, bagaimana keadaan adikku? Oh, krisis ini sudah berlalu. Tetapi saya harus berbicara dengan keluarga kalian tentang perawatan selanjutnya. Suruh seseorang ikut saya. Saya saja yang pergi. Baik. Penyakit Tante Lia semakin parah. Kita harus segera mengobatinya. Kita harus memanggil Bima dan Doni, mereka harus datang membantu. Aku boleh ikut juga, Ayah. Biarkan aku menemani Bunda. Lia, bangunlah. Carikan aku tim medis terbaik. Lia, bangunlah. Lia. Kakak Andi, sebenarnya aku punya sebuah rahasia. Sudah lama aku simpan dalam hati. Aku tahu umurku tidak lama lagi, tapi aku tidak berani memberitahumu. Sebenarnya, aku juga punya rahasia. Selama ini aku tidak pernah memberitahumu. Sebenarnya aku selalu menyukaimu. Tapi aku tahu, kamu selalu menganggapku sebagai kakak. Bukan, kakak Andi, aku juga menyukaimu. Sebenarnya aku sudah lama diam-diam menyukaimu. Tapi, aku tahu kondisi tubuhku. Aku tidak berani memberitahumu. Aku takut membebanimu. Bagaimana mungkin? Yang selama ini kusukai adalah kamu. Apapun yang terjadi, baik sehat maupun sakit. Bukankah kamu suami Ayu? Kamu malah bermesraan dengan adiknya? Tidak tahu malu. Tidak tahu malu.
Kamu yang paling tidak tahu malu. Kamu bahkan membiarkan Ayu membesarkan anak-anak sendirian. Anak-anak? Anak-anak. Apa maksudmu? Artinya harfiah, Rizky, lepaskan. Andi, lepaskan dulu. Kakak Andi, jangan berkelahi. Lia, jangan khawatir, aku tidak apa-apa. Kamu baru saja sembuh, jangan terlalu emosi. Kamu munafik banget. Di depan istrimu, masih peduli sama adik iparmu. Rizky, kamu gila? Apa yang kamu bicarakan? Kakak Andi tidak punya istri. Kamu salah paham, kan? Lia, jangan bicara. Aku dan kakak Andi saling mencintai. Mana ada pengkhianatan? Bukankah dia suami kakakmu? Kakak Andi bukan suami kakakku. 8 tahun lalu, kakakku melahirkan 4 anak sendirian di luar negeri. Karena suatu alasan, dia tidak bisa pulang ke tanah air. Kakak Andi yang mengurus semuanya. 4 anak? Lalu, 2 anak yang lain itu bagaimana? Tidak, aku hanya punya 2 anak. Adikku sakitnya sudah terlalu lama. Ingatannya agak kacau. Bunda, kami datang jenguk Tante Lia. 4 anak. Kamu masih punya 2 anak lagi. Bunda. Ayu Lestari. Sebenarnya apa yang terjadi dengan 2 anak yang lain? Lepaskan kakakku. Rizky Pratama, antara kita hanya sebuah kecelakaan belaka. Kamu punya tunanganmu. Aku punya ayah dari anak-anakku. Anak-anakku lahir di luar negeri dengan pria lain. Ada masalah? Baik. Kamu masih ngotot? Cari tahu untukku Ayu Lestari dan 4 anaknya. Gawat. Kalau Rizky benar-benar mengetahuinya, keberadaan 4 anak itu pasti akan membawa mereka semua pergi. Ayu Lestari. Aku beri kamu 1 kesempatan lagi. Kalau kamu mengaku, aku tetap memberimu hak kunjungmu sebagai ibu mereka. Kalau tidak, bersiaplah untuk tidak melihat mereka seumur hidupmu. Aku mengaku. Bapak Rizky, hasil penyelidikan yang Bapak minta sudah ada hasilnya. Apa? 3 anak lainnya 1 tahun lebih muda dari Nanda. Aku tahu. Tidak mungkin. 4 anak, padahal mereka lahir bersamaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Yes, krisis beres, Bunda. Stay. Bunda belum ingin ayah tahu identitas kalian. Bagaimana ini? Bagaimana kalau ayah tahu identitas kita? Bunda pasti akan sedih. Jangan khawatir, aku bantu Bunda. Beres. Bapak Rizky, hasil penyelidikanmu kali ini kamu puas? Ayu. Jangan sampai aku tahu kamu berbohong padaku. Kalau tidak, kau akan celaka. Coba kau ancam Ayu lagi. Apa urusanmu? Aku akan membawa Nanda pergi. Jangan bawa anakku pergi. Aku tidak akan pernah memberikan anakku kepada wanita genit sepertimu. Ayah, Bunda, apa kalian bertengkar? Nanda, ayah dan bunda tidak bertengkar. Hanya ada sedikit perbedaan pendapat. Bunda, mereka semua punya ayah. Nanda juga ingin punya ayah, Bunda. Bolehkan aku dan ayah tinggal bersama untuk sementara waktu? Aku setuju. Tapi kalau nanti ada yang mengganggumu, bilang saja ke bunda. Aku akan menjaga anakku. Ayo. Tetap berhubungan. Apa, Nanda ikut ayah pulang ke keluarga Pratama? Apakah itu berarti nanti kita akan berpisah dari Nanda? Siska, kamu kan selalu ingin tinggal bersama ayah yang ganteng? Mau. Tapi aku nggak mau berpisah dari Nanda. Jangan khawatir, aku sudah atur semuanya.
Setelah Nanda sampai di keluarga Pratama, aku akan mendekatkan ayah dan bunda. Nanti kita, keluarga beranggotakan 6 orang bisa hidup bersama. Tapi bagaimana cara mendekatkan ayah dan bunda? Tungguin aja aksiku. Halo, halo. Selamat Anda berhasil lulus wawancara di grup Suzuki. Benarkah? Terima kasih banyak. Besok pagi, datang melapor ke kantor. Baik. Hore! Manajer Andi, terima kasih sudah memberi saya pekerjaan dengan gaji setinggi ini. Boleh tanya, apa saja tugas asisten direktur utama? Ibu Ayu, pekerjaan Anda ini adalah langsung dari direktur utama kami, yang beliau atur sendiri untuk Anda. Direktur utama berkata, mulai sekarang, Anda bisa memerintah siapapun di perusahaan ini. Kehadiran Anda sama seperti kehadiran direktur utama. Tapi saya tidak punya hubungan apapun dengan direktur utama. Kenapa direktur utama melakukan ini? Direktur utama sangat tertutup. Tidak ada seorang pun di perusahaan yang pernah melihatnya. Satu-satunya tugas Anda adalah mengikuti arahan direktur utama. Lakukan saja apa yang beliau minta. Ini yang diminta direktur utama untuk Anda lakukan. Tugas pertama. Atas nama grup Suzuki kita. Akuisisi grup Pratama. Grup Pratama. Bukan milik Rizky Pratama? Bukankah ini kesempatan baik dari Tuhan? Rizky Pratama, setelah perusahaan kita mengakuisisi kamu, lihat saja bagaimana kamu bisa merebut Nanda dariku. Kok kamu datang? Jangan-jangan kamu mau minta anakku kembali? Hari ini aku datang sebagai direktur utama grup Suzuki untuk mengakuisisi grup Pratama kalian. Oh. Hanya grup Suzuki? Mau mengakuisisi grup Pratama kami? Sombong sekali kamu. Aku sudah menyelidikinya. Meskipun grup Pratama kalian di dalam negeri memiliki banyak anak perusahaan, tetapi dengan nilai saham grup Suzuki kami di dalam negeri serta pengaruhnya di seluruh negeri mengakuisisi kalian bukan masalah. Aku menawar 2 miliar rupiah. Kalau begitu, Nona Ayu, apakah kamu pernah berpikir yang kamu ketahui hanyalah sebagian kecil dari grup Pratama kami, cakupan bisnis perusahaan kami terutama di luar negeri? 2 miliar rupiahmu yang kecil itu bahkan tidak bisa mengakuisisi satu departemen kami pun. Apa? Kamu ini jangan bermimpi mengakuisisi grup Pratama. Tapi kalau kamu ingin kaya atau mau minta anak-anakmu kembali masih ada cara lain. Cara apa? Nikahi aku. Dengan begitu kamu tidak perlu membawa anak-anak mencari kerja kemana-mana dan bisa bersama mereka. Rizky, kamu meremehkan siapa? Menikah denganmu, mimpilah. Tunggu saja. Untuk mendapatkan anak-anak kembali, aku punya banyak cara. Kalian bilang mau menjodohkan ayah dan bunda, tapi kenapa bunda malah diganggu ayah? Salahku, aku cuma cek data ayah perusahaan dalam negeri. Tak disangka dana utama grup Pratama semuanya di luar negeri. Tapi grup Suzuki milikku hanya bisa bergerak di dalam negeri. Kalau menyangkut dana luar negeri, aku bakal kalah sama grup Pratama milik ayah. Ternyata bunda benar kalau laki-laki bisa diandalkan, babi betina bisa naik pohon. Terus sekarang gimana dong? Biar ku pikir. Aku dapat ide yang lebih bagus. Bikin ayah minta maaf ke bunda. Ya, ide yang bagus sekali. Beres, tunggu saja kalian lihat. Bereskan urusannya. Jangan sampai ayah tahu rahasia kita. Bapak Rizky, ada masalah sistem keuangan kita diretas orang. Bapak Rizky, jaringan kita juga lumpuh. Bapak Rizky, sistem komunikasi perusahaan nggak bisa dipakai. Ada apa? Selidiki. Baru tadi Ayu bilang ke aku, nanti lihat saja. Sekarang grup Pratama kena masalah. Apa ini ulah Ayu? Bapak Rizky ketemu alamat IP terakhir hacker itu menunjuk ke grup Suzuki. Aku harus pergi sendiri ke grup Suzuki bicara dengan Ayu. Kakak Rizky, aku dengar, hacker yang menyerang grup Pratama dilakukan oleh Ayu Lestari. Tidak kusangka, Ayu Lestari begitu tidak tahu malu. Ajak aku ke grup Suzuki, aku akan membantumu mendapatkan keadilan. Sandra, pertunangan, kita hanya untuk memenuhi hubungan kerja sama keluarga. Sekarang pertunangan 8 tahun sudah hampir berakhir, jangan terlalu larut dalam peran.
Ayu Lestari sialan. 8 tahun lalu sudah menghancurkan rencanaku, seandainya 8 tahun lalu yang masuk ke kamar kakak Rizky adalah aku. Dia pasti sekarang sangat setia padaku. Tidak. Aku tidak bisa membiarkan mereka berdua-berduaan. Ayu Lestari grup Pratama kita. Sistem internal komputer, semuanya sudah ditembus. Apakah ini ulahmu, Yuba itu? Rizky Pratama, kamu gila apa? Kenapa aku harus mencari hacker untuk menyerang perusahaanmu? Kakak Rizky, aku sungguh tidak menyangka Ayu Lestari bisa melakukan hal yang begitu keterlaluan yang menyakitimu. Jangan pura-pura bodoh. Aku sungguh tidak menyangka kamu ternyata wanita yang bermuka dua. Siapa yang bermuka dua? Siapa yang munafik? Untuk orang seperti kamu, apa aku perlu bermuka dua? Lagi pula aku sudah bilang, yang tidak pernah kulakukan ya tidak kulakukan. Jangan pura-pura polos di sini, segera pulihkan sistem. Kalau tidak, Kakak Rizky, tenanglah, karena orang seperti Ayu yang caranya kotor, buat apa marah, tidak sepadan. Sandra Wijaya, sudah kubilang, aku tidak melakukannya, dan memang tidak. Cepat singkirkan muka munafikmu itu, sungguh menjijikan. Kakak Rizky, aku tahu Ayu Lestari selalu salah paham padaku, mungkin karena itu dia sengaja mencari orang untuk menyerang grup Pratama. Kau di depanku pura-pura akrab dengan Rizky, bertahun-tahun kau bersama Rizky, kau cuma tunangan yang belum sah. Kamu? Kakak Rizky, dia orang luar, masa bisa seenaknya membicarakan aku? Jangan pura-pura. Kau selama ini apa kau pernah tidur dengan Rizky? Kalau tidak, masa tidak punya satu anak pun? Ayu Lestari, jaga bicaramu. Kenapa? Sayang dia? Kalau sayang, kenapa tidak menikahinya selama ini? Ayu Lestari, anak-anakmu itu semuanya hasil hubungan dengan pria, kan? Aku tidak seperti kamu yang suka menggoda pria di mana-mana. Kalau begitu, akan kutunjukkan padamu. Bagaimana caranya aku menggoda pria? Ayu, kalau kamu berani menyerang grup Pratama lagi, jangan salahkan aku, kalau aku menggunakan kekuatan luar negeri untuk mengakuisisi Suzuki milik kalian. Sandra, kejadian hari ini. Kamu yang diam-diam bermain curang dan memfitnahku, kan? Ini bukan urusanku, itu berarti kamu memang sial. Kita harus menyelesaikan urusan kita sekarang. 8 tahun lalu, kamu berjanji padaku untuk memberikan perawatan medis terbaik untuk adikku, karena itu, aku menyetujui untuk pergi ke luar negeri dan tidak kembali lagi. Tapi kamu tidak menepati janjimu untuk memperlakukannya dengan baik. Sekarang aku sudah kembali. Menurutmu, aku akan membiarkanmu terus menindasku? Seorang wanita yang demi uang berani melakukan apa saja. Orang sial dengan begitu saja, kalian berdua tidak mati, kalian memang tahan banting. Apa? Kamu bilang siapa orang sial? Ulangi sekali lagi. Ayu, kamu berani memukulku? Kamu? Lepaskan aku. Jangan kira aku tidak tahu semua tindakanmu hari ini hanyalah untuk mendekati kakak Rizky, dasar wanita rendahan. Caramu memang licik sekarang. Kalau kamu berani mengancamku dengan keluargaku lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Oh, begitu? Jangan kira karena kamu sudah pulang dan punya anak dengan kakak Rizky, kamu bisa berbuat sesukamu, akulah tunangannya. Di ponselku, masih ada video kamu yang dulu memohon padaku untuk biaya pengobatan. Aku bisa mengirimkannya padanya kapan saja. Kamu pikir aku takut kalau dia tahu? Lagi pula aku tidak mau menikah dengannya. Justru kamu. Aku khawatir. Kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk menikah dengannya, kan? Dia paling benci kalau dibohongi. Berani kamu? Berani atau tidak? Mau coba lihat? Ayu Lestari, jangan gegabah. Pikirkan anak-anakmu. Justru karena anak-anakku, makanya aku bersabar padamu. Lain kali kalau kamu berani macam-macam lagi padaku, aku tidak akan memaafkanmu. Ayu Lestari sekarang, benar-benar orang gila. Kamu pikir aku takut padamu? Kita lihat saja nanti. Masih lihat apa? Pergi.
Di mana anak laki-laki Ayu Lestari sekarang? Carikan cara agar dia hilang. Aku pasti gila. Bapak Rizky. Bapak Rizky, saya sudah mencari banyak insinyur top internasional tetapi tetap tidak ada cara untuk mengatasi serangan hacker. Sekarang jaringan grup sudah dalam keadaan lumpuh, kalau terus begini rahasia perusahaan akan terancam sekarang, bagaimana? Bagaimana bisa Ayu mendapatkan hacker sehebat itu? Jika ingin krisis grup Pratama teratasi, Bapak Rizky harus secara pribadi menemui Ayu untuk minta maaf dan mendapatkan maaf dari Ibu Ayu. Jika tidak melakukannya, tanggung akibatnya sendiri. Wah, kok Bapak Rizky bawa bunga mawar untuk menemuiku? Kenapa? Apa kamu tidak takut tunanganmu cemburu? Ayu Lestari. Aku datang untuk meminta maaf atas sikap kurang ajarku kemarin. Bagaimana kalau kita cari restoran dan duduk, ngobrol pelan-pelan? Kenapa Rizky tiba-tiba sikapnya jadi sebaik ini? Aku mau lihat, dia mau main apa? Baiklah, kalau begitu aku rekomendasikan restoran. Bapak Rizky tidak keberatan kan? Baik, terserah kamu pilih. Bapak Rizky, setahuku, restoran ini belum tentu yang paling enak, tapi pasti yang paling mahal. Banyak pengusaha besar saja tidak sanggup ke sini. Sampai Bapak membawaku makan di sini. Bapak tidak sayang uang kan? Asal Nona Ayu yang pilih, aku pasti menemani sampai selesai pelayan. Sebelum kesini aku sudah pesan beberapa. Kalau ada yang tidak cocok, tambah sendiri saja. Hari ini harus bikin Rizky merogoh kocek dalam-dalam. Tidak usah lihat. Jangan dua yang termurah, yang lain semua mau. Pak, kalau semuanya disajikan, meja ini tidak muat. Ternyata Ayu memang wanita matre. Lakukan saja sesuai permintaannya. Yang tidak muat taruh di sebelah. Ada permintaan lain? Aku sudah melihatnya. Ini masih kurang, aku minta 1 porsi lagi, biar anak-anak juga mencicipi. Memang sudah sepantasnya. Aku baru sewa rumah, pemilik rumahnya baik dan ramah, biar dia ikut mencicipi. Kenapa tidak untuk kakek di bawah? Sekalian bawakan 1. Ide bagus. Nah, untuk yang ini tugas mengemas dan mengantarnya sendiri aku serahkan padamu. Akhirnya Ayu berhasil menguasai aku, pasti tidak akan mudah melepaskanku. Demi perusahaan aku tahan dulu. Baiklah. Kamu masih punya permintaan lain? Sudahlah, kamu repot-repot sekali, mengundangku makan di sini, bicaralah, ada apa? Sebenarnya hari ini aku datang ke sini, hanya ingin minta maaf padamu. Sebelumnya, emosiku agak meluap, semoga kamu mau memaafkanku. Aku memaafkanmu. Hah? Kamu tidak keberatan dengan perlakuanku yang tidak sopan dan menindas? Tidak ada yang perlu dipermasalahkan, tadi aku cuma ingin melampiaskan amarah. Aku juga tahu. Dengan kemampuan ekonomiku sekarang, tidak bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anak-anak. Aku malah berharap, kamu bisa mengizinkanku, lebih sering bertemu anak-anak, kamu bisa lebih baik kepada anak-anak. Perempuan ini, menarik juga. Baiklah, mulai hari ini, kalau kamu mau bertemu Nanda, aku akan menjemputmu kapan saja. Ayah dan bunda sudah baik. Hore, rencananya berhasil. Rizky. Bapak Rizky, krisis perusahaan sudah teratasi. Rupanya wanita ini tidak sesederhana penampilannya. Ngapain lihat aku? Aku? Apa? Nanda jatuh dari balkon. Apa, Nanda celaka? Bukannya kita sudah berjanji menjaganya? Pulang dulu.
Dokter, gimana keadaannya? Parah nggak lukanya? Meskipun luka tuan muda parah, tapi untungnya cepat ditangani, sekarang sudah lepas dari bahaya. Sepertinya akan segera sadar. Syukurlah. Panggil orang. Bagaimana Nanda bisa jatuh dari lantai atas? Kalian gimana menjaga tuan muda? Tuan muda sendiri yang beraktivitas di kamar, jatuh sendiri. Tidak mungkin, aku sudah mengajari Nanda. Tidak boleh ke balkon sendirian, Nanda itu paling penurut, dia pasti nurut sama aku. Ambil rekaman CCTV-nya. Lihat apa yang terjadi. Lapor, Tuan. Entah kenapa hari ini, semua CCTV rusak. Tidak ada yang terekam. Apa? Tidak terekam? Ayah, Bunda. Nanda, Nanda, bagaimana keadaanmu? di mana yang sakit? Kamu bisa bilang ke Bunda. Ada yang datang ke rumah paman jahat asing yang mendorongku jatuh. Paman jahat asing. Rizky, bukankah kamu bilang sistem keamanan rumahmu adalah yang terbaik di negeri ini? Kenapa orang tak dikenal bisa masuk? Pergi. Segera cari orang untuk memperbaiki CCTV. Lihat apa yang sebenarnya terjadi. Apa? Kakak Rizky sudah mengirim orang untuk memperbaiki CCTV. Nona muda, jangan khawatir. CCTV keluarga Pratama, yang sengaja saya rusak sendiri, bahkan orang sakti sekalipun, tidak akan bisa memperbaikinya. Syukurlah Ayu. Inilah akibatnya, kau berani macam-macam denganku. Kak, cepat lihat. Tadi Nanda mengirimiku pesan minta tolong. Katanya hari ini ada orang menyakitinya di rumah ayah. Apa yang terjadi? Bagaimana keadaan Nanda sekarang? Dia sekarang tidak apa-apa, tapi Nanda bilang sistem keamanan rumah ayah dirusak semua oleh penjahat. Ayo kita pikirkan caranya untuk memperbaiki CCTV rumah ayah. Dengan begitu pasti tidak masalah, sistem keamanan seburuk apapun pasti bisa kuperbaiki. Tapi untuk memperbaiki CCTV, kita harus ke rumah ayah. Bagaimana cara kita ke sana? Bunda masih di rumah ayah. Padahal Bunda tidak mau ayah tahu tentang kita. Aku punya ide. Bapak Rizky, saya sudah menghubungi beberapa orang dari perusahaan keamanan, katanya data rusaknya parah, tidak bisa diperbaiki. Dasar orang tidak berguna. Urusan sekecil ini saja tidak bisa diselesaikan. Cepat cari cara lain untukku. Siap. Hai ayah. Halo Om, kami teman-teman Nanda, kami datang untuk menjenguk Nanda. Teman baik? Kenapa Nanda tidak pernah cerita? Anak yang di kanan itu kelihatannya agak mirip dengan Nanda. Siapa yang menyuruh kalian datang? Kalian kenal? Ah, teman Nanda, tentu saja aku kenal. Siapa yang menyuruh kalian datang? Dua anak kecil ini tidak ada orang dewasa yang menemani aku, antar mereka pulang dulu. Nanda yang menyuruh kami datang. Tante Ayu Nanda terluka, biarkan kami melihatnya. Kumohon. Anu, Karena mereka teman Nanda. Biarkan mereka masuk. Hore. Doni kemari. Bima kemari. Kalian berempat itu kembar empat, terutama kamu paling mirip dengan Nanda. Meskipun kamu menyamar, tapi Bunda tetap khawatir pada kalian. Setelah melihat Nanda, cepat pulang, jangan sampai Rizky mengenali kalian. Baik Bunda. Kami ada sedikit obrolan pribadi untuk disampaikan kepada Nanda. Setelah itu kami pulang. Kamu pergi duluan. Bagaimana, Doni? Bisakah kamu memperbaiki CCTV ini? Di dunia ini, bahkan aku, Doni Pratama. Sistem yang tidak bisa aku perbaiki, berarti tidak ada yang bisa memperbaikinya. Bapak Rizky, kami menerima dokumen anonim. Inilah rekaman CCTV tuan muda yang terluka. Ini. Asisten Sandra Wijaya. Sandra Wijaya lagi. Aku akan menghadapinya sekarang. Tidak perlu kamu pergi. Aku tidak menjaga Nanda dengan baik. Ini tanggung jawabku. Aku pasti akan memberimu penjelasan.
Ini pertama kali kakak Rizky mengundangku datang ke rumah keluarga Pratama. Apakah dia berubah pikiran? Kakak Rizky. Ayu Lestari. Kenapa kamu di sini? Sandra Wijaya. Nanda dari balkon jatuh ke bawah kamu yang melakukannya, kan? Aku kan tidak di rumah keluarga Pratama. Bagaimana Nanda bisa terluka? Mana mungkin aku tahu, Ayu Lestari. Aku tahu kamu iri padaku karena statusku sebagai tunangan kakak Rizky, makanya kamu terus memusuhiku. Tapi ada kakak Rizky yang melindungiku. Aku memaafkanmu. Oh ya, kemari. Aku tunjukkan sesuatu. Aku kan sudah menyuruh orang merusak semua perangkat CCTV. Kok sekarang normal lagi? Sekarang ayah sudah menangkap dalang di balik semua ini. Mulai sekarang lihat siapa yang berani mengganggu Nanda kita. Pria ini anak buahmu, kan? Kakak Rizky, jangan dengarkan omongan Ayu yang ngawur. Mana mungkin aku menyakiti anak yang baik dan tak berdosa. Pasti Ayu yang cemburu karena aku tunanganmu. Bersekongkol dengan anaknya untuk menjebakku. Fitnah. Faktanya sudah jelas di depan mata, masih mau berdalih. Pria ini dengan kami tidak punya dendam atau masalah. Kalau bukan karena perintahmu, kenapa dia mau mencelakai Nanda? Sandra, aku benar-benar tidak menyangka kamu ternyata orang seperti ini. Kakak Rizky, sungguh? Bukan aku yang menyuruhnya untuk mencelakai Nanda. Kenapa Nanda bisa terluka? Sungguh, aku benar-benar tidak tahu. Ayah, orang jahat itu waktu mendorongku, dia bilang, semua karena aku menggagalkan rencana keluarga Wijaya. Kalau aku tidak ada, ayah akan menikah dengan orang lain. Benarkah? Diam. Kamu anak nakal, di sini ngomong ngawur apa? Apa benar Ayu yang mengajarimu? Bilang. Sandra, kenapa kamu begitu jahat? Bahkan anak kecil pun kau sakiti. Ayu. Kamu buat menjatuhkanku sampai-sampai mengajari anakmu berbohong? Video ini pasti palsu kakak Rizky. Ayu, perempuan ini berhati busuk. Video ini pasti dia yang menjebakku. Kamu harus percaya bahwa aku tidak bersalah. Kamu masih mengaku tidak bersalah? Orang yang menyelinap masuk ke rumah keluarga Pratama sudah kutangkap. Dia sudah bilang padaku kalau kamu yang menyuruhnya. Mau lihat? Gimana? Barusan kamu masih teriak-teriak, kan? Sekarang kamu malah bilang aku dan Nanda yang menjebakmu? Kakak Rizky, soal ini aku bisa menjelaskannya. Cukup. Mengingat kamu masih tunanganku, aku tidak akan mempersoalkannya lagi. Aku maafkan kamu. Tapi aku bilang padamu, rencana pernikahan kita sudah berakhir lebih awal. Mulai sekarang, kamu tidak boleh masuk ke rumah keluarga Pratama selangkah pun. Aku peringatkan kamu kalau nanti kamu berani menyakiti Nanda sekali lagi sisa hidupmu, kau tinggal menunggu masuk penjara. Hore. Nanda, kamu baru saja lari keluar, apa badanmu merasa tidak enak? Bunda, aku tidak apa-apa. Aku tidak bisa membiarkan wanita jahat itu mengganggu Bunda. Sayangku memang baik. Bunda, jangan khawatir, kami akan menjaga Nanda. Kalian semua anak mama yang baik, Ayu, anak terluka kali ini. Itu karena aku. Aku yang tidak menjaganya dengan baik. Nanda terluka itu semua karena Sandra Wijaya yang menyebabkannya. Lagi pula kita berdua juga punya masalah pribadi. Tidak bisa menyalahkanmu sepenuhnya. Kamu tidak perlu terlalu menyalahkan dirimu. Ayu, aku berjanji padamu. Mulai sekarang tidak ada yang bisa menyakiti anak-anak kita. Dua anak kecil ini kenapa belum pergi? Aku baru saja mau mengantar mereka. Tunggu. Anak kecil ini tidak pakai kacamata, kok mirip sekali dengan Nanda? Kok mirip banget Nanda? Anak kecil waktu kecil semuanya mirip satu sama lain. Jangan khawatir, aku hanya memastikan saja.
Ayah dan bunda akhirnya berciuman, sepertinya hari keluarga berkumpul sudah dekat. Bu, Kakak Rizky mau memutuskan pertunangan denganku. Apa yang terjadi? Semua gara-gara anak kecil Ayu. Sungguh kuat nyawanya jatuh dari lantai 3. Tidak mati juga, Kakak Rizky sudah menangkap orang-orangku. Bagaimana dong? Lagi-lagi, Ayu, si manis ini, berkali-kali merusak rencanaku. Tidak apa-apa, ibu punya cara, membuat Rizky kembali ke sisimu. Apakah ini yang namanya rasa jatuh cinta? Cantik juga. Kerjaan hari ini benar-benar sepadan. Kalian siapa? Mau ngapain? Jangan takut, si cantik. Siapa kami? Nggak penting. Yang penting, ada yang suruh kami melayani kamu dengan baik. Jangan salahkan kami, kalau kami agak kasar. Jangan mendekat. Kalau masih dekat, aku lapor polisi. Si cantik, kalau mau nyalahin dirimu. Karena kau menyinggung orang yang tidak seharusnya. Ah, tolong. Ayu. Cepat pergi. Berhenti. Kau tidak apa-apa? Untung kau datang tepat waktu. Sekarang bagaimana? Wanita sialan. Tidak kusangka kau ada bantuan juga. Siapa yang menyuruh kalian? Kau tak perlu tahu siapa yang menyuruh kami. Tugas kami hari ini adalah menghabisi wanita sialan ini. Kalau kau ikut campur, kau pun akan kami habisi. Para penjahat ini tidak takut mati. Kau pergi cepat. Tenang saja. Aku tidak akan meninggalkanmu. Pasangan buronan sejati. Karena kalian mau bersama, matilah bersama. Benar. Persetan. Setelah menyelesaikan tugas ini, kita bisa hidup senang. Bersenang-senang sesuka hati. Ayo, kawan-kawan. Serang bersama. Aku menyelamatkanmu lagi. Bagaimana kau akan membalas budi? Sial, hadiah ini jadi milikku. Ah. Ayu. Ah. Rizky, kamu bagaimana? Jangan khawatir, aku tidak apa-apa. Aku bawa kamu ke rumah sakit. Rizky. Rizky. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku bawa kamu ke rumah sakit. Rizky. Aku masih punya rahasia yang sangat besar belum aku ceritakan padamu. 4 anak kami tidak boleh kehilangan ayah. Rizky. Apa? Kalian ini tidak berguna. Kalian tidak melukai Ayu tapi malah melukai Kakak Rizky. Di mana Kakak Rizky sekarang? Aku harus menemuinya. Rizky. Rizky. Keluarga menunggu di luar. Andi, minta tolong satu hal. Tolong bawa 4 anakku ke rumah sakit pusat. Aku mau mengumumkan sesuatu. Bunda. Anak-anakku sayang, hari ini, Bunda akan memberitahu kalian siapa ayah. Kalian harus patuh. Ya. Di mana keluarga Rizky Pratama? Saya keluarga Rizky Pratama. Operasinya sangat sukses. Sekarang bisa masuk untuk menjenguk pasien. Tante jahat, kenapa kamu menabrak Bunda?
Anak nakal banyak omong. Kita tidak akan menghiraukannya. Prioritas utama kita adalah menemui ayah. Menabrak bunda tidak minta maaf pada bunda. Aku curiga ayah dan bunda mengalami kecelakaan. Lagi-lagi ini itu ulah tante jahat. Bunda, aku mau ke toilet. Bunda, aku temani Bima ke toilet. Kamu bawa adik-adik pergi menemui ayah dulu. Baik. Kalian cepat pergi, hati-hati ya. Ya. Kamu sudah selesai? Aku udah menunggu kamu lama sekali. Oke. Sebentar lagi, aku sudah menemukan sesuatu. Sekarang akan kuirim kepada om asisten ayah. Kakak Rizky, kamu sudah bangun? Bagaimana kondisi tubuhmu? Kamu baik-baik saja? Melihatmu tidak apa-apa. Aku lega. Kalau bukan karena Ayu yang suka cari masalah kakak Rizky, kamu pasti tidak akan terluka. Kamu masih di sini, cuma menghalangi. Sandra, tempat apa ini? Beraninya kamu berteriak di sini? Tante jahat, kenapa kamu galak sama bunda? Betul. Kalian anak-anak nakal tahu apa? Tunanganku terluka. Aku sebagai tunangan, kakak Rizky, bolehkan aku menjenguknya? Sandra, aku sudah bilang berkali-kali, pertunangan kita sudah lama dibatalkan. Kumohon, pergilah secepatnya. Ayu, aku berjanji padamu pasti akan menemukan dalang di balik semua ini. Ya, pasti Ayu yang suka cari masalah, makanya ada orang yang ingin mencelakainya. Aku selama ini punya sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Tentang 4 anak. 4 anak itu kenapa? Anak-anak ini jangan-jangan semuanya anak kakak Rizky? Ya, tentang 4 anak. Bapak Rizky? Baru saja menerima email anonim, meminta Bapak melihatnya. Kamu yang kirim email itu? Ya. Ini kan preman yang waktu itu menculik kita? Sandra, kamu lagi. Kakak Rizky, aku hanya ingin memberi pelajaran pada Ayu, aku tidak tahu kamu akan terluka. Sudahlah, jangan bicara lagi. Aku sudah pernah memberimu kesempatan, kamu bukannya berubah. Malah makin parah. Grup Pratama dan Grup Wijaya tidak akan pernah bekerja sama lagi. Kakak Rizky, aku tidak sengaja. Aku hanya khilaf sesaat, kumohon, jangan berhenti bekerja sama dengan Grup Wijaya. Kerugian yang ditimbulkan bagi Grup Wijaya akan tak terhitung. Bawa dia pergi, aku tidak mau melihatnya lagi. Baik, Bapak Rizky, ayo. Kakak Rizky, jangan Kakak Rizky. Jangan banyak bergerak. Kamu tinggal berbaring dengan tenang. Aku sudah bilang, kamu menyelamatkanku, aku akan merawatmu sampai sembuh. Dokter sudah bilang, aku sudah bisa pulang, tidak apa-apa. Sekarang kamu tinggal berbaring istirahat yang cukup, serahkan sisanya padaku. Baiklah, terima kasih ya. Ya. 4 anak. Tadi kamu mau bilang apa? Nanti malam aku beritahu, kamu istirahat dulu ya, aku urus administrasi pulangmu. Istirahat yang baik. Kamu istirahat yang baik. Nanti malam, aku kasih tahu dia. Tentang kabar bayi, entah dia akan kaget atau tidak. Bunda, aku mau ketemu ayah. SSD. Kalian jangan ribut. Ayah sedang tidur, Doni, jaga adik-adikmu, aku masak dulu ya. Bunda lama banget kok belum bilang ke kita. Kita ini anaknya ayah dan bunda. Gimana kalau kita diskusi, biar hubungan ayah dan bunda lebih dekat lagi? Ya, aku punya ide. Apa? Cepat ceritakan. Wah, hari ini masakannya mewah banget. Iya, kan? Ayah, cepat cicipi masakan bunda. Ya, masakan bunda selalu enak. Selama ini bunda sendirilah yang mengurus kami, sangat capek, iya. Betul sekali. Kamu sebagai ayah kami. Kata anak kecil, jangan dianggap serius. Ayo makan cepat, nanti dingin. Ayu, ternyata selama ini kamu hidupnya susah banget. Kok enak banget ya? Bunda, aku mau minum jus. Bunda, kami juga mau minum jus. Kami juga mau minum jus. Oke, aku ambilkan jus untuk kalian.
Aku bantu Bunda. Aku juga bantu Bunda. Ada sesuatu yang akan kukatakan nanti. Aku minum segelas anggur dulu biar berani. Mama, aku bantu bawa 2 gelas ini. Baik, Bunda, aku bantu bawa 2 gelas ini. Boleh? Ayo. Ini punyaku, ini punya ayah. Bunda, ini punyaku. Terima kasih, sayangku. Terima kasih, sayangku. Sama-sama. Kamu minum yang sama dengan anak-anak saja. Baik, Ayo, ayo kita bersulang. Anggur milik Rizky, kok kuat sekali ya efeknya. Rencananya berhasil. Bunda, kami ngantuk banget mau tidur. kalau kamu nggak bisa minum, kenapa minum banyak? Siapa bilang aku nggak bisa minum, Mas? Siapa namamu? Ayah Bunda, pemabuk ini aku serahkan padamu. Kami mau tidur dulu. Kami pasti nggak akan ganggu kalian. Ayu, kamu kenapa? Rizky, aku panas. Aku kepanasan. Kalau kamu panas, kenapa narik bajuku? Tubuh Ayu kenapa panasnya tidak wajar? Panas banget. Rizky, Aku ambilkan air minum biar kamu tenang. jangan. Temani aku. Ayu, kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan? Ayu Lestari, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Aku tahu. Aku ingin memberitahumu sebuah rahasia besar. Rahasia apa? Kamu harus mengatakannya sekarang? Setelah berhubungan singkat dengan seorang pria, setelah itu aku melahirkan 4 anak. Apa katamu? Aku bilang, aku dan seorang pria melahirkan 4 anak. Semuanya milikku. Semuanya milikmu, semuanya milik Rizky Pratama. Ayu, kamu sedang bermain api. Rizky Pratama, Rizky Pratama, kamu tidak boleh memanfaatkan keadaan. dia mabuk? Kamu tidak boleh memanfaatkan keadaan. Kenapa kepalaku sangat sakit? Mana jaketku? Kenapa aku tidur di sini? Ini di mana? Pagi. Makannya apa? Roti isi sama yogurt. Udah gede kok turun dari kasur nggak pakai sepatu malu-maluin. Jangan ngeledekin mama. Habiskan dulu makannya, kalian semua berangkat ke TK. Baik, Ayah, Bunda, makan pelan-pelan ya. Aku bawa adik-adik merapikan tas. Iya, pelan-pelan naik tangganya. Ya, baik. Yuk, merapikan tas. Ngapain lihat aku? Cepat makan. Hah? Anu. Tadi malam Tadi malam. Kamu ngoda aku. aku ngoda kamu? Kalau gitu, bajuku mana? Bibi yang melepasnya. Kamu tadi malam muntah berantakan. Masa tidur pakai baju kotor? Anu, apa yang terjadi tadi malam? Misalnya. Misalnya yang mana? Itu. Oh, bikin. Hah?
Bikin, ngapain? Aku bikin yogurt, ayo cepat minum. Bagus, Rizky. Kamu berani ngerjain aku. Ayo kita nikah. Kamu bilang apa? Aku ingin kamu menikah denganku, dan 4 anak kita. Ayah bunda. Bagus sekali, bunda. Aku dengar semuanya. Ayo terima lamarannya. Tunggu, sayangku. Kenapa kau tiba-tiba mengajukan untuk menikah denganku? Aku butuh alasan yang masuk akal. Bukankah kau bilang kemarin, ke-4 anak ini, semuanya anak kita? Ternyata semalam aku sudah memberitahu Rizky. Kau menikahiku hanya karena anak-anak? Kalau bukan, kau jangan mengira. Aku benar-benar jatuh cinta padamu, kan? Menurut buku, sebelum menyatakan cinta, kita harus membangkitkan emosi si wanita dulu. Itu akan meningkatkan peluang berhasil. Rizky, apa dasar kau berpikir? Aku akan rela menikah denganmu? Apa kau pantas menjadi ayah anak-anakku? Bukan, ayo jelaskan maksudmu. Aku bersedia menikahimu demi anak-anak. Kenapa aku tidak pantas menjadi ayah anak-anak? Selama ini anak-anak kurawat sendiri? Apa yang pernah kau lakukan? Ayo, jangan ngawur. Aku yang ngawur? Karena ayah membuat bunda sedih dan tidak baik pada bunda, aku mau pulang bersama bunda. Mulai sekarang kami pulang bersama bunda. Baik. Ayo kita pergi. Hei. Ayo, jelaskan maksudmu. Rizky, aku tidak akan menikahimu hanya karena aku punya anak darimu, apalagi masalahmu dengan Sandra saja. Belum kau selesaikan, dia bisa saja kapanpun menyakiti anak-anakku lagi. Bunda, kenapa bunda tidak mau menikah dengan ayah? Karena bunda merasa ayah itu sebenarnya tidak mencintaiku, menikahiku, hanya karena kalian anak-anak baik, bunda baginya hanyalah pelengkap hidupnya. Tentu saja, bunda tidak akan ikut campur dalam pilihan kalian. Kalian boleh memilih hidup dengan ayah atau dengan bunda. Kami memilih bunda. Ayah tidak mencintai bunda, tapi kami mencintai bunda. Itu sudah cukup. Bunda, aku yang paling sayang padamu. Aku juga anak kecil yang paling sayang bunda. Aku juga. Kalau begitu, bunda berjanji pada kalian anak-anak baik akan memberi kalian kehidupan yang lebih baik. Ya bunda sekarang pergi ke kantor kalian di rumah. Dengarkan kakak baik-baik, sampai bunda pulang ya. Menurutku di hati ayah masih ada bunda. Hanya saja bunda salah paham. Kita tidak boleh membiarkan ayah dan bunda berpisah dengan kesalahpahaman seperti ini. Benar, aku sudah lama menyadari ayah dan bunda sangat peduli satu sama lain, hanya saja tidak diungkapkan. Apa ada cara untuk membuat mereka berkumpul dan menyelesaikan kesalahpahaman? Aku punya ide. Apa idenya? Ide itu bagus. Bagaimana caranya? Kami semua menurutimu. Akhir-akhir ini, Star, bocah ajaib biola, akan mengadakan di Kota Samudra, sebuah konser biola yang dinantikan dunia. Diketahui, usia Star baru 8 tahun, sudah menduduki puncak peringkat pertama maestro biola dunia. Saat itu, banyak tokoh Kota Samudra berbondong-bondong datang konser biola Star. Budi, menurutmu, bagaimana membuat seorang wanita merasa disayang dan dimanjakan? Dari ekspresimu, kau juga tidak tahu, ya? Bapak Rizky, Bapak ingin Nona Ayu menerima lamaran Bapak, kan? Sebenarnya, wanita itu pada dasarnya yang mereka pedulikan hanyalah rasa aman. Jika Bapak bisa di momen penting mengumumkan hubungan Bapak dengan Nona Ayu, mungkin saja. Ide bagus, lanjutkan. Saya dengar Nona Ayu sudah menerima undangan Star untuk menghadiri konser biolanya. Dengan segala cara, dapatkan undangan konser Star. Baik, Bapak Rizky, saya segera berangkat. Bu, kakak Rizky akan menghadiri konser biola Star. Ini kesempatan bagus untukmu. Kau sejak kecil telah dikirim untuk belajar di sekolah biola terkenal internasional. Kali ini, jika kau bisa tampil menonjol di konser itu dan mendapat tepuk tangan meriah, aku yakin Rizky pasti akan terpikat padamu. Tentu saja. Kalau bukan karena si manis itu dan si manis itu, kakak Rizky sekarang tidak akan bersikap seperti ini padaku.
Sabar, pastikan si manis itu akan menanggung akibatnya. Siska, kenapa kamu mengajak Bunda ke konser? Bunda, hari ini Siska akan memberikanmu kejutan besar. Tunggu saja, baiklah. Bunda akan menunggumu, Siska. Merdu dan mengalun, penuh penghayatan. Pantas saja, Nona Muda Sandra. Kami dengar Nona Muda Sandra berguru pada Maestro Bah di luar negeri. Hari ini kami mendengarnya, benar-benar tidak mengecewakan. Ternyata hanya orang sehebat ini yang pantas mendampingi Bapak Rizky. Ayah tidak akan seperti yang kamu katakan. Lagi pula, dia juga tidak berbakat. Lihat kan, hanya Sandra kami yang paling cocok untuk Rizky. Ayo kita lihat tempat lain. Apa? Kamu bilang Sandra kami mainnya tidak sebagus kamu? Semua orang mendengarnya, kamu ngawur apa? Justru kamu yang ngawur. Bunda tidak pernah bilang seperti itu. Wanita jahat ini yang memfitnah Bunda. Ayu, kamu tidak hanya suka omong besar tapi juga suka mengajari anak berbohong. Bagaimana kalau kita akhiri sampai di sini hari ini? Kamu minta maaf kepada Sandra kami. Soal ini biarkan berlalu saja. Permintaan maaf yang ringan saja tidak cukup. Aku ingin kau berlutut bersujud minta maaf kepadaku. Bunda tidak akan minta maaf padamu. Kamu mainnya memang buruk. Siska, sudah, kita nggak usah bahas lagi. Bunda, aku tidak bicara sembarangan. Wanita jahat ini memang payah mainnya dan masih ada beberapa nada yang salah. Nona Muda Sandra kan sudah belajar di luar negeri, bahkan sudah pernah mengadakan konser. Anak nakal, berani melawan di sini, benar-benar bicara sombong. Anak kecil memang suka bicara sembarangan, omong kosong, semuanya jangan diambil hati. Bunda, yang kukatakan semuanya benar. Anak kecil, karena kamu bicara sombong, bagaimana kalau naik ke atas dan mainkan satu lagu? Jika kamu menang, aku akan mengabulkan apapun permintaanmu. Tetapi jika kamu kalah, kamu dan ibumu harus berlutut dan minta maaf. Baik, kalau aku menang, kamu harus menjauh dari ayahku dan jangan mengganggu Bunda lagi. Hahaha. Dasar anak nakal, kamu memang pandai mengarang Ayu. Jangan-jangan ini memang rencanamu? Kamu sendiri kurang pandai lalu menyuruh anak nakal maju bertanding? Jangan bilang nanti aku menang tidak sportif. Aku Bunda, tenang saja, dia tidak akan bisa mengalahkanku. Menurutku kamu memang takut kalah oleh anak kecil sepertiku. Baiklah, ayo hari ini aku akan membuatmu si manis kalah dengan sepenuh hati. Siska, kamu yakin nggak apa-apa? Tenang Bunda, tunggu saja aku mengalahkannya. Biar tante jahat jauh dari ayah, nggak akan ganggu Bunda lagi. Wah, hebat. Entah bagaimana permainan biolaku ini, apakah sudah bagus? Hebat sekali, hebat sekali. Benar-benar yang muda mengalahkan yang tua. Nggak ngangka banget, anak kecil kok bisa main sehebat ini. Lebih baik dari Nona Sandra, bukan cuma sedikit. Tante jahat, kali ini kamu harus ngaku kalah kan? Sialan. Sampai putri wanita rendahan ini mencari perhatian. Siska, sejak kapan kamu bisa main biola? Bunda kok nggak tahu? Bunda, Siska nggak sengaja menyembunyikannya dari Bunda. Cuman nggak sempat ngomong ke Bunda, bisa maafin. Siska sayangku. Bunda masa marah sama kamu, sayangku. Bunda bangga sama kamu. Tidak mungkin. Lagu biola ini hanya sedikit orang yang bisa memainkannya sendirian. Pasti biola itu sudah diakali oleh mereka sebelumnya. Omong kosong. Apa dia main curang? Semua orang di sini melihatnya. Apa kalian semua buta? Pokoknya aku nggak percaya. Anak nakal umur 8 tahun bisa memainkan lagu dengan kesulitan kelas dunia. Kalian memang curang. Dengar suara biola dan tekniknya. Sepertinya anak kecil ini adalah sosok legendaris, Maestro Biola Star. Tidak mungkin, dia pasti bukan Ayu Lestari. Kamu sengaja mau meniru anak ajaib biola Star, kan?
Kamu sudah mengakali biola itu sebelumnya? Terus suruh anakmu meniru dia untuk nipu kita semua. Aku nggak perlu niru, aku memang anak ajaib Star. Pura-pura. Hari ini adalah konser biola yang diadakan oleh Star. Star adalah maestro biola kelas dunia. Bukan anak haram sepertimu yang bisa asal mengaku. Benar? Hari ini aku mewakili Maestro Star untuk mengusirmu, si palsu panggil orang. Siapa yang berani macam-macam? Ayah, akhirnya kamu datang. Wanita jahat ini mengganggu aku dan bunda lagi. Kakak Rizky, akulah tunanganmu. Kenapa kamu selalu membelanya? Sandra, kamu masih mengada-ada. Kalau kamu terus begini yang malu adalah dirimu sendiri. Aku malu. Minta mereka menilai. Kalau bukan karena wanita ini, kamu tidak akan membatalkan pertunangan denganku. Dia memang si manis yang tidak tahu malu. Apakah benar seperti itu yang dikatakan Nona Muda Sandra? Kalau begitu, Bapak Rizky berarti mengingkari janji? Empah, itu kan salah wanita ini. Merebut suami orang lain. Sebenarnya aku dan Rizky. Hubunganku dengan Sandra sudah lama berakhir, dan tidak ada hubungan lagi. Ayu dialah ibu dari anak-anakku, dan juga wanita yang akan kuhabiskan hidup bersamanya. Ayah ganteng sekali. Kakak Rizky, kamu yang tidak baik duluan. Jangan salahkan aku, kalau aku berlaku tidak baik. Ayu, kau menghancurkan kebahagiaanku. Aku tidak akan membiarkanmu senang. Ingat baik-baik. Seret mereka berdua keluar. Tidak usah, kami akan pergi sendiri. Ayo pergi. Bu, ayo. Ayu, kau akan menerima balasannya. Jangan hiraukan omongan mereka. Kau telah membesarkan anak-anak dengan luar biasa. Kau sudah bersusah payah. Tidak, anak-anak juga memberi saya banyak kebahagiaan. Sepertinya untuk membesarkan anak-anak ini selama ini Ayu telah berkorban sangat banyak. Akhir pekan ini kita ajak kakak dan adik pergi ke taman bermain. Ya, ayah, belum sempat berkumpul dengan kalian. Asyik, mereka pasti senang sekali. Entah apakah aku mendapat kehormatan untuk mengajak Nona ini berdansa. Bunda, cepat terima aja, terima aja. Ayah, aku rindu sekali padamu. Jangan langsung minta digendong. Ayah, Lama tidak bertemu. 4 anak ini dan ayah bunda mereka, persis seperti satu cetakan. Iya, sungguh keluarga beranggotakan 6 orang yang bahagia. Sungguh membuat iri. Ayah, aku mau jalan-jalan ke sana. Aku lihat di dalam banyak tante cantik keluar dari dalam setelah belanja. Tentu saja Siska mau apa, ayah belikan semuanya. Hore! Soal pernikahan yang aku bicarakan tempo hari, bagaimana? Sudah kamu pikirkan? Aku belum memutuskan. Aku rasa kita tetap harus. Ayah, bunda lihat sini. Ayah, bunda lihat sini. Ayah, bunda, aku ingin melihat kalian memakainya. Ayah dan mama kan orang dewasa. Aneh nggak kalau pakai ini? Ayah, bunda. Ayolah, kabulkan permintaan adik, kabulkan. Baiklah, aku kabulkan. Apapun permintaan kalian, pasti aku kabulkan. Hore! Ayo, main ke sana. Kalian benar-benar mesra dan bahagia. Aku akan membuat kalian menderita. Nona muda melakukan ini, itu keterlaluan. Dan itu bisa memakan korban jiwa. Dia pantas mendapat balasannya. Cepat lakukan. Ayah, bunda, kenapa sih kalian selalu main sama kami? Kenapa? Ayah dan bunda bermain denganmu? Kamu nggak senang? Kalian nikmati saja dunia berdua kalian, kami nikmati saja dunia berempat kami. Tapi kalian berempat,
Anak-anakku sayang, bersama-sama Bunda khawatir nih. Apa yang perlu dikhawatirkan? Kalian urus diri kalian sendiri. Jangan khawatirkan kami lagi. Kalau begitu, ayo kita jalan-jalan. Ayo. Ada apa? Sepertinya ada masalah di sana. Meledak, SSST. Ada terlalu banyak anak di sini, jangan panik, naiklah dulu. Baiklah, Aduh, ada apa? Sepertinya aku tersangkut sesuatu. aku turun untuk memeriksanya. Hei, tidak ada waktu lagi. Kamu selamatkan anak-anak dulu. Aku tidak akan meninggalkanmu. Biarkan aku turun untuk memeriksa. Anak-anak adalah nyawaku. Kalau mereka tidak selamat, aku juga tidak akan hidup. Tapi, Cepatlah pergi. Aku akan mencari jalan keluar. cepat pergi. Pergi. Jaga anak-anak baik-baik. Bunda, Ayu, Bunda. Bunda, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Untung saja itu bom kertas, tidak berbahaya. kamu bilang tidak apa-apa? Segera bawa mobil ke sini, suruh semua dokter di rumah sakit bersiap. Nona muda, aku sudah menuruti perintahmu. Sekarang, bisakah kau melepaskan keluargaku? Kau bermain akal denganku? Kau membodohiku dengan bom kertas? Tidak mungkin sampai menimbulkan korban jiwa, kan? Jadi nyawa istri dan anakmu tidak kau inginkan lagi? Nona muda, aku. Suruh orang untuk menutup semua akses kendaraan sepenuhnya? Aku tidak akan membiarkan Ayu begitu mudah diselamatkan. Ini kesempatan terakhirmu. Mengerti, Nona muda. Kakak Nanda Bunda bagaimana? SSD. Kenapa kamu tanya kakak Nanda? Karena kakak Nanda dia. Bapak Rizky. Bapak Rizky, Di luar, kendaraan tak dikenal. memblokir jalan ambulans, tidak bisa masuk sama sekali. Saya hanya bisa membawa kotak P3K masuk. Tidak mungkin. Tempat ini sangat terpencil, bagaimana bisa tanpa sebab macet total? Saya juga tidak tahu. Tiba-tiba ada banyak kendaraan tak dikenal. Jangan khawatir. Masalah ini pasti akan saya selidiki sampai tuntas. Mereka harus membayar mahal. Astaga, Aku yang ngurus luka ayah dan bunda. kamu yang urus, tapi kamu masih anak kecil. Ayah, tenang saja ayah tidak perlu khawatir dengan kemampuan medis Nanda. Sebenarnya, sebelumnya dia menyelamatkan rencana perawatan nenek dan Tante Lia, semuanya dibuat oleh Nanda. Iya ayah tenang saja, percayalah pada kakak Nanda, dia bisa. Ayu Lestari, berapa banyak lagi yang kau sembunyikan dariku? Setelah kau sadar kau harus jujur menceritakan semuanya padaku. Cepat cari cara lain baik. Ayah setiap hari merawat bunda kesehatan. Bunda sudah jauh lebih baik. Tapi ayah dan bunda kenapa belum juga bersama? Mungkin bunda sendiri tidak tahu kalau dia sangat peduli pada ayah. Lalu kenapa saat kritis dia mendorong ayah sampai dirinya sendiri terluka? Benar juga, aku rasa di antara mereka berdua sepertinya kurang kesempatan. Kita harus membuat mereka mengungkapkan perasaan yang sebenarnya. Om Andi dan Tante Lia datang. Betul, saya dan Tante Lia ada hal penting yang mau kami umumkan. Bima, panggil Bunda ke sini. Bunda, Ada apa? Om Andi dan Tante Lia datang. Andi, Lia kalian kok datang? Tidak bilang-bilang dulu? Saya dan Lia akan segera melangsungkan pernikahan nanti. Kita ajak beberapa anak jadi pagar Ayu. Apa? Kalian mau menikah? Kok aku tidak tahu? Setelah melewati saat-saat hidup dan mati, akhirnya aku tahu siapa orang yang paling aku pedulikan. Jadi aku memutuskan menikah dengan kakak Andi. Setelah melewati bahaya maut, akhirnya aku tahu siapa yang paling kusayang. Jadi aku memutuskan untuk menikah dengan kakak Andi. Menikah? Itu bagus banget, keluarga kita juga butuh kabar bahagia. Padahal keluarga kita sendiri sudah ada kabar bahagia, malah mengharapkan Tante Lia dan Om Andi. Kayaknya ayah memang nggak becus. Kakak Ayu, kita akhirnya bahagia. Setelah susah,
saat adikmu memiliki kebahagiaannya sendiri. Aku juga berharap kakak Ayu bisa bahagia. Ah, aku nggak buru-buru. Oh ya, ada yang perlu kubantu untuk pernikahanmu? Bilang saja. Kayaknya memang ada satu hal, meskipun Lia sekarang sudah pulih, tapi mencoba gaun pengantin, tetap membutuhkan banyak tenaga, kayaknya badan kalian berdua mirip, bagaimana kalau kamu yang bantu aku? Kirain tadi ada apa? Nggak masalah, oke. Kalau begitu, untuk detailnya kita bertiga bahas lagi. Kalau begitu, kita bahas di dalam. Aku tahu bagaimana caranya ayah dan bunda bisa menikah. Apa caranya? Coba bilang. Iya. Bunda kan mau coba gaun pengantin Tante Lia, kita bilang ke ayah bunda mau menikah dengan Om Andi. Biar ayah melihat bunda lagi pakai gaun pengantin. Ide bagus, aku yang coba biar ayah panik setengah mati karena bunda. Oke. Lia, kamu suka yang ini? Apa nggak kependekan? Di tubuhku masih ada bekas luka operasi. Bagaimanapun, kamu tetap yang tercantik di mataku. Aduh, kalian berdua ini, di depan anak-anak bisa nggak kalian menahan diri? Om Andi nggak tahu malu. Cepat cari tahu. Sekarang Ayu ada di mana? Wah, bunda cantik banget. Kayak bidadari turun ke bumi. Andi Wijaya, waktu itu, bagaimana kamu bilang padaku? Kamu bilang kamu hanya mencintai Lia sendirian. Sekarang, kamu malah bawa Ayu ke sini untuk mencoba gaun pengantin. Apa maksudmu? Rizky dan Andi tidak ada hubungan. Jangan gila, bukan seperti yang kamu kira. Lalu apa maksudmu sekarang? Bapak Rizky berkenan datang ke tempat istriku mencoba gaun pengantin, apa kamu datang untuk mengganggu? Ayu, jangan menikah dengan orang lain. Maukah kamu menjadi istriku? Aku benar-benar mencintaimu. Rizky, apa maksudmu? Aku pikir kamu tidak ada di hatiku, tapi sekarang aku tidak tahu sejak kapan aku mulai mencintaimu. Mungkin saat kamu menyelamatkanku waktu itu, atau mungkin saat aku menyelamatkanmu. Ayu. Maukah kamu menikah denganku? Rizky, kamu tiba-tiba muncul ingin mengambil anak-anakku, lalu tiba-tiba muncul mengacaukan hidupku. Sekarang kamu tiba-tiba muncul dan ingin aku menikah denganmu. Aku belum berpikir, menurutku kamu juga belum berpikir. Kalau begitu aku akan menyiapkannya sekarang pernikahan paling romantis untukmu. Baiklah, aku menunggumu. Beritahu semua orang, aku akan melamar Ayu. Tidak perlu repot, ayah, aku bisa memberitahu seluruh dunia untukmu. Doni, apa maksudmu dengan ucapanmu itu? Ayah bunda, ikut aku perlihatkan. Sudah. Ternyata Doni menyembunyikan bakatnya. Ya. Ternyata Doni jenius hacker. Kalau begitu, kalian bertiga, sayangku semuanya jenius di bidang masing-masing. Nah. Melamar? Apa haknya? Aku sudah berusaha bertahun-tahun. Sebentar lagi, aku akan masuk keluarga Pratama. Si manis Ayu Lestari itu tiba-tiba pulang ke negeri menghancurkan hasil usahaku selama ini. Ayu Lestari, kau harus membayar darah dengan darah. Carikan aku orang yang kejam, kali ini aku mau dia mati. Masih ada urusan lain? Kalau tidak ada urusan lain, aku pergi menjemput Ayu. Kalau masih ada urusan lain, segera katakan sekarang. Bapak Rizky, masih ada satu hal terakhir, yang selama ini tidak pernah terlihat wujudnya bos besar di balik grup Suzuki. Sejak menerima undangan kita, dia sudah memberi jawaban. Dia bilang, saat Bapak melamar Nona Ayu, dia pasti akan hadir secara langsung untuk memberikan berkat kepada Bapak. Bos besar di balik grup Suzuki ini orang yang begitu misterius, biasanya hanya punya hubungan kerja sama dengan kita. Terakhir kali dia menelepon langsung itu pun demi Ayu, saat dia menetap di perusahaan kita. Bos besar ini tidak pernah muncul di depan publik. Kali ini dia mengaku akan muncul di depan publik. Jika dia benar-benar bisa datang ke acara Bapak dan Nona Ayu itu benar-benar akan sangat meriah. Sebenarnya siapa orang ini? Kenapa dia begitu peduli dengan urusan Ayu begitu serius? Baiklah, acaranya sudah selesai ditonton.
Kalian sebaiknya pergi tidur. Baiklah. Ayu, kamu dengan bos besar di balik grup Suzuki itu sebenarnya hubungan apa? Aku benar-benar tidak tahu. Benar-benar tidak tahu. Lalu kenapa dia membantumu? Kenapa dia membuatmu menetap di perusahaan kita? Aku benar-benar tidak tahu. Jangan gila, jangan gila. Nanti anak-anak mau ke kamar mandi, dia akan lewat sini. Aku cemburu sampai hampir gila. Aku tidak mengizinkan pria manapun mendekatimu. Dengar ya. Ayah, bunda, dadah, sampai nanti malam. Dadah. Kita belum pernah benar-benar berkencan. Ayo ke taman, di depan ada taman. Ikut kami. Kalau tidak, pisauku tidak kenal ampun. Kalian siapa? Mau apa? Rizky, cepat lari. Jangan pedulikan aku. Jangan bergerak. Mundur. Kalau kamu tidak patuh dan bergerak lagi, aku gorok lehernya, percaya nggak? Kamu mau uang, kan? Aku punya uang. Aku tidak mau uang. Sekarang, menoleh ke sini, angkat kedua tanganmu baik-baik, mundur pelan-pelan. Kalau berani main curang, aku akan buat kamu menyesal. Cepat. Jangan sakiti dia. Rizky. Sekarang orangnya sudah di tanganku. Jadi, apakah kita mulai bertindak? Tunggu perintah Nona perintah. Bukankah sudah dikatakan dari atas? Sudah, jangan tanya yang bukan urusanmu. Dan ingat identitas Nona tidak boleh terungkap. Kamu harus hati-hati, aku akan memberitahu kamu lagi. Setelah selesai urusan ini bawa uangnya dan pergilah segera. Paham? Aku tidak akan pernah membuat orang melacak sampai ke Nona. Jika ini berhasil itu prestasi besar. Baik. Hei, bangun sekarang. Tolong. Ada orang nggak? Ayu. Aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini. Aku nggak apa-apa. Aku cuma takut kita akan mati di sini. Omong kosong apa itu? Kita akan keluar dari sini bersama-sama. Di saat seperti ini, kalian berdua malah masih bermesraan? Bung, dengar, aku mau bicara. Kamu menculik kami pasti cuma karena uang. Aku punya. Berapapun yang kamu minta, akan kuberi. Jangan macam-macam, kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku bertindak kejam. Ayu, jangan takut. Aku tidak apa-apa. Aku hanya takut kita akan mati di sini. Jangan bicara yang tidak-tidak. Kita akan keluar bersama. Kita akan keluar bersama-sama. Kalau memang terjadi sesuatu, aku akan melindungimu. Tidak akan membuatmu terluka sedikit pun. Kamu tidak boleh bicara yang konyol. Tadi kamu masih memberiku harapan. Aku tidak mengizinkanmu bicara soal pengorbanan omong kosong tentang menyelamatkanku. Baiklah. Kita akan keluar bersama. Kita sekeluarga berenam akan hidup bahagia. Kalian berdua sudah diambang kematian? Masih bermesraan di sini? Aku tahu. Kamu menculik kami pasti karena ingin uang. Aku punya, sebutkan berapapun, aku pasti bisa memenuhinya. Sombong sekali. Penuhi aku. Sombong sekali. Penuhi saja. Apa instruksi selanjutnya? Kamu pura-pura minta uang untuk kantongmu? Yang penting yang diinginkan atasan adalah nyawa wanita itu. Apa cuma wanita itu? Bukankah pria itu lebih berharga? Kerjakan saja sesuai perintah atasan. Hari ini jangan biarkan dia pergi hidup-hidup siap. 1 miliar. 1 miliar cukup? Aku menemukan jejak ayah dan bunda di sebuah gudang terbengkalai di pinggiran kota ayah. Bunda, kok bisa mereka ada di gudang terbengkalai? Sini, lepaskan, kamu hanya perlu melepaskanku. Bawa ke sana. Baik. Bisa transfer uang, kalau dia. Lepaskan dia juga. Dia harus mati. Kuberi kamu 2 pilihan. Dia mati atau kamu pergi. Atau kalian berdua mati bersama. Kalau kamu tidak melepaskan dia, kalian tidak akan dapat sepeser pun. Kalau begitu, maaf. Tidak. Ayah dan bunda dalam bahaya. Nanda, Bima, Siska, ayo kita tolong mereka, selamatkan ayah dan bunda. Baik, ayo selamatkan ayah dan bunda.
Berhenti. Jangan mendekat. Kalau kau maju lagi, aku bacok dia. Kalian sudah terkepung, menyerahlah. Kalian, Kalau begitu, kita mati bareng. Ikat aku dulu. Ikat aku. Aku bisa kasih kau uang. Bos kalian di balik layar sudah kami tangkap. Mending menyerah saja. Lepaskan mereka sekarang. Kau masih punya kesempatan. Pikirkan anakmu yang malang. Kami sudah menyelidikinya, kau nekat melakukan ini karena kau punya anak yang harus diobati. Asal kau lepaskan ayah dan bunda, kami akan membantu menyembuhkannya. Betul, aku pasti sembuhkan dia. Sekuat tenaga video kalian yang menyakiti Nanda. Sudah kami temukan. Menyerah saja. Tidak mungkin. Kau dengar, kan? Cepat menyerah. Sekarang lepaskan kami, masih sempat. Dengarkan aku. Kau juga tidak mau mati bersama, kan? Kamu nggak apa-apa? Ayah, bunda. Bunda tidak ada luka luar, cuman kaget sedikit. Kalau kamu, Rizky, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Tunggu, sepertinya ada bayi di perut bunda. Apa? Bapak, Rizky, sudah sering melihat banyak peristiwa besar, kenapa pas melamar sendiri malah gugup begini? Iya. Kamu nggak gugup? Rapikan dasimu. Bapak Rizky, Nyonya sudah tiba. Cepat, cepat. Pergi, pergi, pergi. Ayah, Om. Kok kalian anak-anak? Ayah, apa ayah menantikan bunda datang? Iya, lihat ekspresi ayah kayaknya kecewa Om Andi juga. Dasar bocah. Bercanda tentang Om Andi asyik banget, oh iya. Ayah, aku dengar dari Om Andi di acara pernikahanmu. Bukannya ada taipan bisnis yang datang? Ya, Bapak Rizky aku ke pintu sekarang untuk menjemput. Tidak usah. Ayah selamat menikah. Dasar bocah nakal, ternyata kau yang bikin ulah. Bikin aku salah paham sama bunda selama ini. Ayah, lalu sekarang kalian semua sudah tahu keahlian kami. Tahu. Bapak Rizky kali ini bukan bercanda datang. Cepat, cepat, cepat. Istriku, kamu pasti lelah.